Oke, selamat hari Minggu adik-adik, kakak-kakak lain semua. Halo, apa kabar? Apa kabar PT? Luar biasa, Antusias, antusias, fantastis, excellent, excellent, yeah. Udah lama kan kita nggak apa kabar PT. Ini yang udah tahu semua belum sih? Kok yang jawab cuma dikit? Ayo kita unmute dulu dong semua. Apa kabar PT-nya? Biar riweh-riweh deh nggak apa-apa. Oke, Siap, ayo unmute Kak. semua ya. Ini aku tulis dulu nih, siapa tahu ada yang belum hafal. Coba nih aku tulis dulu ya. Kalau aku tanya apa kabar PT, jawabnya apa? luar biasa, Luar biasa, antusias, Excellent. fantastis, fantastis, excellent, excellent, yes, yes. yes, Jadi sebenarnya cuma 5 nih, luar biasa, antusias, fantastis, excellent, yes. Yesnya satu ya, nggak yes gitu, satu aja. Oke, ayo mana nih? Unmute dulu dong semuanya nih. Ini kayaknya yang di unmute cuma kakak-kakaknya doang, ntar yang jawab juga cuma kakak-kakak doang. sudah bosan sama suara kakak-kakaknya nih. Ayo, Siap, adik-adiknya, oke? Ayo, aku bilang apa kabar PT, yang lain jawab ya. Apa kabar PT? Luar biasa. fantastis, excellent, Yeah. Oke, ye, kayaknya ada suara-suara menjelma ya, suara kakak yang menjelma jadi adik-adik. Oke, yaudah boleh di mute lagi, biar kita fokus suaranya. Suaraku di sini jelas kah atau putus-putus? Jelas, Kak. Jauh ini jelas ya. Oke, yuk kita mau mulai ibadahnya. Teman-teman boleh siapkan hati. Sebelumnya aku mau bacain dulu peraturan tata tertibnya seperti biasa. Oke, nah ini tata tertib ibadahnya. Yang pertama, adik-adik kakak boleh siapkan Alkitab ya. Ini yang paling penting nih, Alkitab sama berpakaian rapi. Kenapa? Karena kita mau menghadap Tuhan. Kita masa menghadap Tuhan pakai celana pendek gitu kan, baju tidur, piyama, enggak dong. Kita harus rapi dari atas sampai bawah. Semuanya disiapin ya. Alkitabnya juga jangan lupa buat kita nanti siap nih buat baca firman. Terus kalau misalkan Kamora tunjuk untuk ayo bantu baca Mazmur, kita udah siap juga Alkitabnya. Oke? Terus Zoom ID-nya, nah ini ke Morla juga belum ganti kayaknya. Morla, contoh ya, Zoom ID diganti nama strip sektor. Contohnya Morla strip 6. Oke. Yang lain udah pada diganti? Kalau aku lihat sih udah sih. Oke, berarti udah. Terus peserta diharapkan mute mic-nya selama ibadah berlangsung ya. Biar kita ibadahnya tidak terganggu sama suara-suara dari luar. Siapa tahu kan ada mama lagi ngulek-ngulek gitu kan, tok 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 gitu kan, jadi agak terdistract kita ya. Nah, cuma kalau misalkan ada sesi tanya jawab atau misalkan Kamorla atau nanti Karifa sebagai PF-nya minta tolong buat yuk bantu baca Alkitab, baru kita di unmute sama on cam. Nah, tapi nomor 4 on cam itu harus sepanjang ibadah. Kalau unmute-nya kalau misalkan tanya jawab aja, nah kalau on cam itu harus sepanjang ibadah ya. Ini aku sidak dulu nih. Siapa nih yang di sini belum on cam? Anes, yuk Anes kita on cam dulu yuk. Ada Grace, terus Yolanda, terus yang segeng serombongan David Norik Farel, Caca sama Harpa, yuk kita on cam dulu. Oh, ada Quincy juga, Rachel Warama ya. Oke, lanjut. Yuk on cam ya, jangan lupa ya. Terus kalau misalkan ada suaranya yang kurang jelas nih pas lagi lagu atau suara kamu lihat tiba-tiba putus-putus, di kolom komentar nggak apa-apa langsung ngomong aja, Kak suaranya nggak jelas nih, soalnya kan kita tidak tahu ya, kadang-kadang internetnya bagus, kadang-kadang tiba-tiba jelek. Langsung ngomong aja di kolom komentar nggak apa-apa, biar mungkin kita bisa coba antisipasi. Kayak misalkan HP-nya dinaikin gitu kan, maksudnya cari-cari sinyal gitu. Yang penting bilang aja nggak apa-apa. Jangan ya satu doang. Terus yang keenam, jika ada yang ingin didoakan, kan kita nanti ada doa syafaat nih. Sebelum doa syafaat, boleh adik-adik kalau misalkan ada yang secara khusus mau didoain, misalkan besok Senin nih ada ujian apa, matematika atau ujian apa, tolong dong Kamorla didoain. Atau ada yang lagi ngerasa sakit nih, takut, boleh di chat kolom chat komentar boleh disampaikan, tapi sebelum doa syafaat ya. Jadi bisa disiapin dulu, nggak mendadak.
Gitu. Sampai sini udah jelas ya? Kita lihat. Ayo, masih ada yang belum on cam nih. Yuk. Kecuali kalau misalkan ada sesuatu yang bermasalah, boleh bilang ke kamu Raka nggak bisa on cam karena misalkan kenapa. Oke, next Kak. Nah, kita sebelum mulai ibadah, kita mau latihan lagu dulu ya. Lagu yang pertama dari KJ 246, bait yang pertama dan kedua, Ya Allah yang Maha Tinggi. Dulu ya nggak? Lagu selanjutnya dari Gita Bakti 49, Kasih Pasti Lemah Lembut. Lagu selanjutnya dari Kidung Jemaat 432, bait yang pertama dan kedua, Jika Padaku Ditanyakan.
padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan? Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Lagu selanjutnya, lagu persembahan itu Gita Bakti 246, Aku Mau Bersyukur. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu ya Tuhan, karena kasih-Mu besar, karena kasih-Mu tinggi. Kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu menghiasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu menghiasi bumi. Yang sekalian, Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu ya Tuhan, karena kasih-Mu besar, karena kasih-Mu tinggi. Kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu menghiasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu menghiasi bumi. Kayaknya tadi agak kesendat-sendat ya. Ya. Oke, coba ya. Kita lanjut dulu untuk lagu terakhir dari Gita Bakti 354, Hidup yang Sedih Jadi Melodi.
Oke, sampai situ aja kita latihan lagunya. Harusnya sih udah pada tahu ya, soalnya kayaknya lagunya lagu yang sering kita nyanyikan juga. Oke, ini tata tertib tadi kita udah bacain, jelasin. Adik-adik, kakak-kakak lain yang belum bersaat teduh, aku kasih kesempatan waktu untuk kita bersaat teduh sebelum memulai ibadah ya. Oke, saat teduh selesai. Kita angkat pujian menghadap Tuhan dari Kidung Jemaat 246, baitnya yang pertama dan yang kedua, ya Allah yang Maha Tinggi. Oke, yuk adik-adik, kakak mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, kalau kembali lagi Engkau boleh pertemukan kami ya Tuhan, di hari Minggu pagi untuk beribadah bersama-sama, memuji muliakan nama-Mu, mendengarkan firman juga ya Tuhan. Kami bersyukur untuk adik-adik yang sudah boleh hadir, biarlah kami semua Tuhan bisa menyatukan hati, bisa fokus terhadap ibadah ini, sehingga setiap pujian, setiap ibadah yang kami lakukan pada hari ini boleh berkenan di hadapan mata-Mu ya Bapa. Engkau yang ketuk hati juga adik-adik layan yang belum bisa datang atau mungkin belum mau datang ya Tuhan, agar kedepannya boleh bersama-sama ikut bergabung untuk IHMPT di minggu depan ya Tuhan. Kami mau serahkan jalannya ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu, baik dari setiap teknis maupun mungkin nanti akan sharing firman juga ya Bapak, agar segalanya boleh Engkau yang pimpin dan jaga dari awal sampai akhir ya Bapak. Kami berterima kasih untuk hari ini Tuhan, pagi yang sungguh baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Oke, selanjutnya nah, pembacaan Mazmur dari Mazmur 28 ayatnya yang ke-6 sampai 8. Aku mau minta tolong
Indra, boleh bacain sama Kamorlah? Kita sama-sama buka dulu ya, ayatnya dari Mazmur 28, ayatnya yang ke-6 sampai 8. Oke, wah Indra sudah ada di layar nih berdua. Udah dapat, Dek? Sudah, Kak. Oke. Mazmur 28 ayat 6 sampai 8. Kamorlah baca yang tercetak ke dalam, Indra baca yang tercetak keluar ya. Jadi nanti Kamorlah dulu baru Indra dan seterusnya. Oke, teman-teman juga udah boleh siapkan Alkitabnya. Mazmur 28 ayatnya yang ke-6 sampai 8. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar. Ini sinyal aku yang Suara permohonanku. Ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya. Dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Oke. Terima kasih Indra. Ya, selanjutnya kita akan mengangkat pujian masuk firman dari Gita Bakti 49, Kasih Pasti Lemah Lembut. Selanjutnya dipersilakan untuk Arifah. Maaf, suara Rifa nggak ada ya? Iya. Oke. Halo, Rifa, gimana, Kak Rifa? Coba settingan mic-nya. Bentar ya, adik-adik ya. Boleh di-unmute, Kak?
Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Yaitu Dia yang datang kemudian daripada aku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Oke, terima kasih Jesse. Renungan kita pada hari Minggu ini yaitu judulnya Bersaksi dengan Rendah Hati. Adik-adik ada yang tahu nggak apa sih itu yang namanya bersaksi? Kalau adik-adik nonton di pengadilan, apa yang dilakukan tuh oleh para saksi? Nah, mungkin pada belum bersaksi itu kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah tentang menyatakan atau mengakui yang sesungguhnya. Kalau di pengadilan kan saksi itu diperlukan ya, kalau ada pembunuhan, ada apa. Jadi dia melihat secara langsung apa yang terjadi. Nah, terus kata kedua yang di renungan firman hari ini adalah rendah hati. Rendah hati berarti tidak sombong dan tidak angkuh. Nah, apa sih hubungannya dengan bersaksi dengan rendah hati dengan Injil dengan Yohanes Pembaptis? Nah, dulu pada zamannya Yohanes Pembaptis yang seperti tadi dibilang di Alkitab, dipimpin oleh Kaisar Tiberius. Nah, Kaisar Tiberius itu kalau di zaman sekarang kita ini adalah kayak seorang gubernur. Nah, Kaisar Tiberius itu terkenal sangat kejam dan tidak segan-segan untuk membunuh orang kalau tidak sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Nah, di Kaisar Tiberius ini menunjuk beberapa orang untuk memerintahkan gitu, seperti Herodes. Nah, Herodes ini adalah memimpin di sebuah kota yang bernama Galilea. Nah, di Galilea ini adalah tempat Yohanes Pembaptis melakukan pelayanannya. Pelayanannya itu seperti bersaksi dan membaptis orang-orang. Nah, membaptis orang-orang. Nah, di tempat ini karena orang-orang pada bingung kenapa sih Yohanes bersaksi dan membaptis orang padahal dia itu cuma sekedar orang yang tidak terkenal, bukan pimpinan, bukan pemerintahan, seperti itu. Nah, otomatis maka datanglah beberapa orang dari berbagai penjuru, seperti ditulis di Matius 3 ayat 5, dibilang, "Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan seluruh daerah sekitar Yordan." Karena mereka itu kalau kata anak sekarang kepo ya. Kepo kok orang yang biasa, nggak ada punya jabatan, nggak punya apa-apa, kok pada datang gitu, pada firman yang dia sampaikan itu pada orang terenyuh gitu. Makanya orang sekitarnya itu pada ingin tahu. Nah, salah satunya tadi beberapa iman dan orang-orang Lewi dan datang ke sana. Nah, orang-orang iman ini termasuk Farisi dan orang-orang Lewi. Nah, orang-orang Lewi ini penjaga bait suci. Nah, si Yohanes itu ditanya 4 kali kan tadi seperti yang di dalam Alkitab, apakah dia Mesias? Apakah dia Elia? Apakah dia nabi yang akan datang? Apakah dia nabi palsu?
Nah, Yohanes Pembaptis bilang, saya bukan Mesias, saya bukan Elia, saya bukan nabi yang akan datang, saya juga bukan nabi palsu. Nah, terus otomatis orang-orang Imam Farisi tadi sama orang-orang Lewi bingung. Kok kalau kamu bukan Elia, Mesias, nabi yang akan datang, mengapa semua orang-orang itu mau mendengar kesaksianmu, mau dibaptis gitu. Terus Yohanes bilang, aku ini hanya seorang utusan Allah. Aku sudah mendapatkan tugas dari Allah, yaitu kita coba buka di Lukas 1 ayat 16 sampai 17. Aku mau dong Yuka ya baca ayat Lukas 1 ayat 16 sampai 17. Sampai 16 sampai 17 ya, Kak? Ya. Oke. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Oke, makasih Yuke. Nah, jadi tugas Yohanes itu adalah menyiapkan bangsa Israel untuk menyambut datangnya Tuhan Yesus dengan cara meluruskan pikiran, hati, sikap mereka supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena kan seperti tadi contohnya Kaisar Tiberius tuh, dia kejam, dengan tidak segan-segan membunuh orang. Secara tidak langsung kan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Di hukum Taurat kan juga dibilang di 10 hukum Taurat jangan membunuh. Nah, Kaisar Tiberius otomatis kan secara tidak langsung sudah melanggar. Jadi, jikalau Yohanes bukan Elia, Mesias, dan nabi yang akan datang, mengapa dia membaptis orang? Secara tidak langsung kan itu tidak bagi orang Yahudi sama orang Lewi itu kan tidak diperbolehkan. Cuma Elia atau nabi yang akan datang aja yang membaptis orang. Nah, dalam arti membaptis orang ini membaptis orang-orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Yohanes menjawab, kalau aku ini bukan membaptis dengan baik, aku ini cuma membaptis dengan air. Aku ini cuma pendahulu, cuma awalan. Seperti adik-adik kan kalau pas kecil kan pasti dikasih tahu orang tua, aku dibaptis nih, udah dibaptis air. Atau adik-adik pernah lihat kan baptis air kan disiram ya di kepalanya. Adik-adik pasti lihat kan. Nah, seperti itu Yohanes bilang bahwa dia cuma sebagai pendahulu. Nah, Tuhan Yesuslah yang nanti puncaknya bahwa dia baptisan roh. Nah, baptisan air ini penjelasan singkatnya itu untuk orang-orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus dan orang-orang yang ingin melakukan pertobatan. Kalau baptisan roh itu adalah menyatukan orang-orang yang sudah percaya dalam satu tubuh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nanti penjelasan secara detailnya nanti adik-adik pas lagi katekisasi ya. Nah, dia sadar kalau dia itu cuma pendahulu, cuma utusan Allah dibandingkan Tuhan Yesus yang besar, yang penuh kuasa. Jadi dia menyadari, aku ini bukan siapa-siapa, aku ini cuma seorang hamba Tuhan, seorang utusan Allah yang diminta tolong aku untuk mempersiapkan bangsa Israel ini sebelum Tuhan Yesus itu benar-benar datang, benar-benar melakukan pelayanannya secara langsung. Seperti kalau di Matius kan banyak tuh pelayanan Tuhan Yesus tentang bercerita dia tentang perumpamaan biji sesawi, perumpamaan apa. Jadi sebelum Tuhan Yesus
bersaksi seperti itu, nah Yohanes mempersiapkan dulu nih untuk memberitahu kalau Tuhan itu sudah dekat, jadi kita luruskan hati dan pikiran kita. Yohanes itu bilang, kalau aku ini bukan siapa-siapa dibandingin Yesus. Membuka tali kasutnya, kalau zaman dahulu pakaian orang Yahudi, orang-orang yang biasa, itu diikat tali kayak mungkin seperti tali ikat pinggang baju cewek yang ada tali itu. Membuka tali kasutnya itu tidak layak karena dia merasa aku ini hamba, dia Tuhan. Tetapi kan Tuhan tetap mau dibaptis oleh Yohanes. Dia tetap mau untuk membuat orang-orang melihat kalau saya ini tetap mau dibaptis Yohanes. Yohanes juga menolak kalau dia disamakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi dia tetap bangga karena dia itu menjadi utusan. Dia tetap berani, tetap melakukan pelayanannya, melakukan kesaksiannya, melakukan baptisan di saat banyak orang-orang mempertanyakan dia, banyak yang orang-orang mungkin ketakutan karena pemerintahan Kaisar Tiberius, dia tetap melakukannya karena dia ingin orang-orang berbalik, seperti yang tadi dibaca Yuke, berbalik kepada Tuhan Yesus, berbalik kepada Allah dan ikut menyembah dia, seperti itu. Nah, terus gimana sih aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, apalagi untuk adik-adik? Untuk adik-adik mungkin yang kelas EK, bagaimana kita mengakui kesalahan kita? Contohnya nih, kalau untuk adik-adik yang kelas EK, aku keluar rumah nih. Padahal di saat sekarang kan PPKM ya, belum boleh ya. Nah, padahal di sebelah rumah tuh ada warung tuh. Warung udah pakai masker, tapi karena mama lagi di luar mungkin atau lagi masak, keluar dari pintu depan buat beli sesuatu atau jajanan. Karena kan pastilah kita ada beli jajanan, nggak mungkin apa. Jadi kita beli jajanan, terus karena mama masih diaper, kita balik, langsung masuk ke dalam kamar. Secara tidak langsung kan itu adik-adik berbohong ya, tidak memberitahu. Padahal walaupun adik-adik tetap jaga prokes nih, pakai masker, pulang ke rumah cuci tangan, atau bawa hand sanitizer, tapi kan secara tidak langsung adik-adik kan berbohong. Dan secara tidak langsung nanti dalam hati adik-adik, aduh aku bohong nih, ada gelisah, ada serba salah melakukan sesuatu. Nanti pas, dan secara tidak langsung karena merasa bersalah, pasti ketahuan. Nah, sebelum ketahuan adik-adik lebih baik mengakui kalau adik-adik, oh iya mama, tadi aku keluar dari rumah nih, aku tadi cuma mau beli jajanan atau mau beli sesuatu, tapi lupa ngasih tahu karena mungkin buru-buru atau mungkin ada apa, seperti itu. Nah, terus menjadi idola, seperti tadi Yohanes kan, menjadi populer karena banyak orang yang ingin tahu Yohanes itu gimana sih, Yohanes itu mengapa sangat terkenal, apa benar kesaksiannya atau pelayanannya itu sangat bagus, kan otomatis kan mereka ingin tahu. Nah, kalau di zaman sekarang itu aplikasi TikTok, siapa yang di sini nggak punya TikTok? Bohong banget yang nggak punya TikTok. Gladys punya TikTok? Oh, geleng-geleng. Enggak. Nikita? Punya. Oh, bagus. Nah, Abel pasti punya tuh, senyum-senyum tuh Abel. Nah, kalau di aplikasi TikTok kan awalnya untuk kreativitas ya. Kalau misalnya kayak adik-adik yang bisa nyanyi, main gitar, atau ngedance lah, atau apa, kan otomatis kan kalau sekarang TikTok terkenal ya, jadi idola ya. Jadi idola anak-anak muda sekarang. Tetapi banyak yang juga menyalahgunakan TikTok supaya dia jadi populer. Kemarin aku lihat tuh di TikTok tuh, ada, mungkin adik-adik juga lihat mungkin di berita di TV, ada yang pakai TikTok
Dia habis jambret orang nih, dia pamerin uang hasil jambretnya ke TikTok, bilang, woi, gue baru jambret orang nih, ini hasil duit gue. Secara tidak langsung kan itu tidak baik ya. Dia sudah berbuat kesalahan, dia memamerkan hasil kejahatannya, ya otomatis kan dikejar polisi, langsung ditangkap. Dan apalagi yang terbaru lagi tuh yang ambulan ya, anak mahasiswa naik-naik ambulan, goyang-goyang di pintunya, secara tidak langsung untuk apa goyang-goyang di depan pintu ambulan? Orang ambulan dipergunakan untuk orang yang sakit, orang yang ada perlu mungkin kelahiran. Nah, mereka bergoyang-goyang di pintunya itu. Nah, dan otomatis nanti klarifikasi, saya minta maaf atas kesalahan saya tidak tahu apa-apa, saya hilaf, iya kan? Di TV-TV banyak banget sekarang klarifikasi, saya tidak tahu apa-apa, saya hilaf, nanti bisa-bisa saya lupa ingatan sekilas melakukan hal itu. Nah, aku berharap sih adik-adik janganlah ya sampai seperti itu, lucu kan? Masuk TV bukannya yang bagus, yang bikin orang wow, tapi bikin orang gitu kan, bikin geleng-geleng kepala. Apalagi yang bikin malu, nanti adik-adik sendiri yang malu, orang tua juga malu kan. Kalau adik-adik kayak punya kreativitas, kayak mungkin Kak Nikita kan bisa main gitar, nah kan bisa dibuat di TikTok kan gitu, atau adik-adik lain yang bisa nyanyi atau mungkin puisi, baca puisi yang lain-lain bisa dibuat di TikTok kan, itu lebih bagus. Nah, aku berharap sih untuk adik-adik di saat ini kita mungkin lebih mengakui kesalahan, menyadari kesalahan, lebih mendekatkan diri pada Tuhan, dan jangan sombong dengan kemampuan yang kita ada. Karena mungkin bagus kita membantu teman-teman yang belum bisa lah, belum tahu mengerti atau apa-apa, tapi lebih baiknya kita tetap rendah hati. Rendah hati beda ya sama rendah diri. Rendah diri tidak percaya diri. Nanti rendah diri lama-lama mojok di pinggir kamar. Tidak seperti itu ya. Jangan sembunyi dalam kamar. Rendah hati itu, misalnya teman-teman, aku nggak bisa ngerjain ini, oh kamu harus kayak gini-gini. Kadang kan ada yang teman-teman bilang, gampang, kecil, itu mah lupa ya. Itu sebenarnya itu tidak boleh. Itu nggak boleh ya. Kadang ada loh teman-teman kayak gitu, teman-teman kita ya. Nah, kita harusnya menegur, jangan bilang, nggak boleh kayak gitu. Mungkin ada yang dia belum ngerti, harusnya kita bilang kayak gitu. Nah, baru kita mengajarkan. Dan aku ingin adik-adik, apa potensi yang kita punya, kita keluarkan, kita berbagi, tetapi tetap rendah hati. Sekian dulu firman Tuhan dari Kak Rifa. Semoga adik-adik tetap melakukan pelayanan dengan baik, bersaksi di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi dengan rendah hati, tidak sombong. Nah, adik-adik dipersilahkan saat teduh setelah mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kita akan menyanyi nyanyian respon firman dari KJ 432, bait 1 dan 2, jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat
Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Doa syafaat dipersilahkan Maher, Nikita, dan Ocel terakhir. Siapa yang belum on cam? Halo semua, boleh on cam dulu yuk yang doa syafaat. Oke, Ocel belum on cam? Oke, sudah siap semua? Maher udah siap ya? Oke, Maher pertama, lanjut Nikita dan Ocel. Oke, silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah kami dan juga jaga kami Tuhan Yesus, dan juga berkatilah sekolah kami Tuhan Yesus, berkatilah sekolah kami supaya sekolah kami bisa jaga dan juga ke depannya makin jaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga berkatilah teman-teman kami Tuhan Yesus yang lagi sakit Tuhan Yesus, berkatilah mereka, jaga mereka Tuhan Yesus, dan sembuhkan mereka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga berkatilah Brian Tuhan Yesus, berkatilah dia, semoga dia sehat selalu Tuhan Yesus, dan juga keluarkan dari penyakit di dalamnya Tuhan Yesus. Yesus juga terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan untuk gereja kami Tuhan, GPB Kasih Setia Tuhan. Berkati dari Bapak Pendeta, majelis serta jemaat Tuhan. Tuhan juga berkati lingkungan sekitarnya Tuhan, agar kami bisa selalu melayani Tuhan. Mau berdoa juga buat orang tua kami Tuhan, mau Papa ataupun mau kami Tuhan, berkati dalam kesehatannya Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam pergumulannya, dan keluarga kecil Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami masih bisa kumpul di sini Tuhan, walaupun dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, sudah lebih dari 1,5 tahun negara kami dilanda COVID-19. Kami sangat bersyukur karena bangsa kami sudah diberi kekuatan untuk melalui berbagai hal yang terjadi selama pandemi hingga saat ini. Kiranya Tuhan mampukan kami, rakyat dan para pemimpin negara, untuk melalui dan menyembuhkan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Oke, kita masuk ke
persembahan syukur, kita baca dari ayat 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita angkat pujian persembahan dari Gita Bakti 246, Aku Mau Bersyukur. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu ya Tuhan, karena kasih-Mu besar, karena kasih-Mu tinggi. Kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit. Kemuliaan-Mu mengasihi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit. Kemuliaan-Mu mengasihi bumi. Adik-adik dan kakak layan dipersilakan untuk memberikan persembahan dengan cara scan QR kode BCA yang tertera di layar, atau transfer ke rekening BCA di nomor 7010493603 atas nama Morla Gabriela. Juga dapat melalui scan QR kode OVO atau GoPay atas nama Morla Gabriela. Atau dapat juga transfer langsung ke rekening Mandiri Gereja dengan nomor rekening 1180099076233 atas nama GPIB Kasih Setia Ciledug. Persembahan paling lambat dikumpulkan pada hari Selasa 7 September 2021. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik dan kakak layan sekalian. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu ya Tuhan, karena kasih-Mu besar, karena kasih-Mu tinggi. Kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit. Kemuliaan-Mu mengasihi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit. Kemuliaan-Mu mengasihi bumi. Untuk doa persembahan oleh Yuke. Oke. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Terimalah persembahan kami ini dan ucapan syukur kami ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Yuke. Kabar seputar Teruna. Yeay. Oke, ada apa di KST hari ini? Pertama-tama yang pasti mengucap syukur dan berterima kasih juga untuk pelayanan adik-adik dan kakak-kakak pelayan hari ini. Itu ada pelayan firmannya Karifa. Terima kasih Karifa. Terus untuk persembahannya tadi ada Yuke barusan. Lalu untuk doa syafaatnya tadi ada Maher, Nikita, sama Ocel. Terus pemandu liturgisnya ada Kamorla. Dibantu juga oleh kakak-kakak layan yang lain sebagai operator maupun yang bantu ngerekam juga. Terima kasih semuanya ya. Semoga pelayanannya berkenan di hadapan Tuhan dan semakin rajin lagi untuk melayani di minggu-minggu ke depannya. Oke, selanjutnya sebelum untuk pelayan minggu depan, aku mau ngabarin lagi terkait GP Edu. Ya, adik-adik mungkin udah setiap minggu kita sampaikan terkait GP Education. Itu program yang diadakan oleh kakak-kakak GP untuk membantu adik-adik PA dan PT yang kalau merasa masih kurang nih pelajaran di sekolah kan karena sistemnya online nih. Walaupun mungkin sekarang udah ada yang mulai masuk ya. Tapi kalau merasa ada yang kurang, butuh tambahan, kayak semacam les gitu, tapi ini nggak berbayar, jadi tidak dipungut biaya apapun, itu boleh ikut daftar. Sebenarnya sih udah mulai nih yang PT di hari kemarin, Sabtu kemarin, sama hari ini, itu matematika sama bahasa Inggris. Kemarin matematika, hari ini bahasa Inggris, udah mulai. Tapi kalau misalkan adik-adik ada yang masih mau, nggak apa-apa, daftar aja ke link yang nanti udah ada di grup, mungkin nanti bisa di-share lagi juga. Oke? Yang hari ini bahasa Inggris ya, kalau misalkan mungkin ada yang mau ikutan juga nggak apa-apa ya, jam 3 sore kita by Zoom juga. Gitu, nanti kalau ada yang mau ditanyain bisa tanya ke Kak Morla, Kak Denis atau ke Kak Daniel. Selanjutnya untuk pelayan minggu depan. Oke, nah kan hari ini kita udah dilayani oleh kakak-kakak dan adik-adik lain juga. Nah buat minggu depan ada yang mau mengajukan diri kah? Ini aku dari HP, jadi aku nggak kelihatan mukanya. Siapa tahu ada yang udah lambai-lambaikan tangan, mungkin bisa dibantu ya kakak-kakak. Kalau misalkan ada yang mukanya tuh muka-muka udah, aduh pengen banget nih gitu. Oke, ada yang mau? Kita dibuka mungkin pertama untuk persembahan dulu. Oh, Yolanda bersedia. Yolanda mau untuk apa? Doa persembahan dulu berarti kali ya. Gimana, Dek? Buat doa persembahan. Oke, Yolanda, tuh kan satu slot udah diambil nih sama Kak Yolanda. Jadi mungkin tersisa 3 buat doa syafaat. Sama kalau misalkan nih ada adik-adik mungkin yang Dwi ya, yang dari kelas 3 SMP sampai SMA, kayaknya pengen nih coba jadi pelayan liturgis kayak Kak Morla hari ini. Atau kemarin kan ada tuh Kak Caca sama Kak Yolanda ikutan juga. Ya boleh tuh adik-adik. Mungkin ada yang mau, sampaikan aja di kolom chat atau ngomong di unmute gitu. Cuma mungkin kita mulai dari yang doa syafaat dulu. Doa syafaat ada yang bersedia kah? Tanpa ditunjuk nih. Ayo, jangan kelihatan jidatnya. Kelihatan mukanya. Masanya pada nunduk Kak Morla nih. Berusaha melihat, tidak melihat kamera. Musuhan dengan kamera, Kak. Davina malah ada Jungkook BTS di situ ya. Iya, makanya Army. Mana nih yang lain? Ayo, ada yang mau bersedia sebelum diambil orang lain ya kan? Ntar kalau pengen nggak apa-apa diomongin aja gitu. Maksudnya jangan sampai menyesal nanti selesai ibadah terus nggak ditunjuk padahal pengen, terus kayak jadi sedih, kepikiran kan sampai minggu depan. Ya jangan gitu, kamu nggak pengen. Kasihan. Jadi biar kita semua lega gitu kan, adik-adik yang pengen, nggak apa-apa bilang aja gitu. Ada yang mau? Aku sambil geser-geser nih. Cuma mukanya nggak kelihatan. Kelihatan Kak, tapi tidak melihat kamera. Berusaha. Ya. Yaudah, kalau nggak ada lagi yang mau mengajukan diri, aku tunjuk nih
Ya adik-adik jangan sedih ya. Kalau Kamurla nggak tunjuk nggak apa-apa, masih ada kesempatan minggu-minggu ke depannya untuk doa syafaat. Kamurla mau minta tolong minggu depan yang pertama anak bisa ya. Oke? Doa persyafaat yang pertama. Oke? Siap? Kak, katanya oke, Kak. Ya. Oke. Iya kelihatan kok senyumnya tuh kayak emang senyum akhirnya aku ditunjuk gitu. Oke, nggak apa-apa. Lanjut ya. Yang kedua, doa syafaat yang kedua aku mau minta tolong siapa ya? Kita lihat muka-muka ingin tapi tertahankan gitu. Aduh ini kok nggak ada mukanya semua, aku bingung. Ya kan tadi Justru aku aja yang nggak ada mukanya ya. Setuju nggak? Evelyn bantu Kamurla ya. Minggu depan kita pelayanan ya, jadi doa syafaat yang kedua. Oke? Oke, Evelyn? Tadi udah oke ya? belum. Iya. Oh, oke. Berkedengaran, Kak. Oke, sip, mantap. Jadi udah 3 slot nih diambil oleh cewek-cewek, ya kan? Nah, yang terakhir, kalau gitu kita biar adil kan, yang cowok-cowok udah kayak, cewek lagi yang pelayanan gitu. Kita gantian, mau minta tolong Harpa. Kayaknya udah lama nih Harpa nggak pelayanan nih, jadi doa syafaat. Atau mau jadi pelayan liturgis, nggak apa-apa. Jadi doa syafaat ya, yang ketiga ya Harpa. Oke. Kalau gitu tadi persembahan maupun doa syafaat minggu depan hadir 8:30 ya, biar kita bisa doa dulu dan persiapan. Oke, pelayan liturgisnya mungkin nanti akan dari kakak layan lagi. Terakhir nih di kabar seputar Teruna. Apa? Ada yang ulang tahun. Hadir nggak sih hari ini? Oh hadir, cerah banget mukanya nih. Hari ini Kak ulang cerah banget, soalnya hari ini banget ya berarti ya Karifa ya? Hari ini banget. Dia berusaha tidak melihat kamera, Kak. Siapa ya? Ada yang tahu nggak? Berusaha menahan senyum. Mukanya udah siap-siap mau. Ya. Itu ada Jevon. Yeay, halo Jevon. Yeay, betul nggak Jeff? Ulang tahun hari ini? Iya, betul. Yeay, oke. Mungkin bisa bantu udah berdua nih tampil di layar sama Kamurla nih, ada Jevon juga. Jevon, hari ini ulang tahun yang keberapa, Dek? Yang ke-15. 15? Ulala. Wow. Berarti kalau 15 tahun tuh kelas berapa ya? Aku lupa. Iya, 1 SMA. 1 SMA ya, kamu 1 SMA. Oke. Siapa yang ngucapin pertama, Jevon? Mama sama papa. Mama papa, lucu sekali. Terus ini masih pagi nih ya, udah disurprisein atau nanti nih abis ibadah mungkin mama papa udah siap-siapin nih kue di depan? Tadi udah disempet surprise tadi malam sih. Oh, tadi malam ya. Jadi sebelum ini udah dapet surprise. Mungkin nanti kamu lihat deh, tengok belakang kiri kanan, siapa tahu ada yang lagi ngumpet mau surprisein juga abis ibadah, ya kan? GR aja dulu nggak apa-apa. Apa nih harapannya Jevon di ulang tahun yang ke-15 tahun ini, Sweet 15? Ya semakin rajin belajar juga, selalu sehat, gitu aja sih Kak. Sehat. Oke, rajin belajar sama sehat ya. Mau tahu dong emang Jevon cita-citanya apa nih? Belum tahu sih Kak, tapi semoga ntar ada yang berhubungan dengan IT gitu. IT? Oh, anak-anak zaman sekarang emang kayaknya ketertarikannya ke IT ya. Bagus. Siap, mungkin nanti bisa bantu juga di PT biar lebih makin kece lagi gitu kan sistem IT-nya gitu. Oke, Jevon, sebelum kita nyanyiin nih, mau didoain sama siapa, Dek? Kak Daniel aja. Kak Daniel?
Wih, Kak Daniel terbaik emang. Emang Aduh. dari tiap ulang tahun tuh Kak Daniel selalu terpilih ya, Kak? Iya, terbaik Kak Kayaknya Daniel itu. ini doanya manjur ya. Iya, favorit kakak dan adik-adik sekalian. Manjur banget sih meskipun belum kelihatan ya. Sudah. Ayo kita nyanyi. Kak Daniel siap-siap ya berarti. Nanti tadi doanya Jevon minta makin rajin belajar sama kesehatan. Oke, kita mau nyanyiin dulu buat Jevon musik ke JJ. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Happy birthday. Memberkati. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Bentar ya. Udah, Fajar? Oke. Mari kita bersatu dalam doa untuk doain ulang tahun Jevon. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk hal-hal yang Engkau berikan kepada Jevon di umur yang baru ini. Berkati dia Tuhan dalam 1 tahun ke depannya Tuhan, supaya apa yang dia inginkan juga dia di umur yang baru ini menjadi hal yang dia inginkan dan yang dia harapkan Tuhan. Keinginannya dalam hal belajar, dalam hal kreativitasnya juga Tuhan, supaya ditingkatkan lagi Tuhan dan mendapatkan nilai-nilai yang terbaik Tuhan, dan kedua orang tuanya akan selalu dan keluarganya akan selalu bangga akan terhadap dia Tuhan. Berkati dia juga dalam di dalam jalanmu saja Tuhan, supaya Jevon selalu dengar-dengaran padamu saja Tuhan, dan berkati supaya ia tetap menjadi orang yang rendah hati Tuhan di masa remajanya ini Tuhan. Berkati selalu Tuhan dimanapun Jevon berada, supaya ia selalu ingat akan namamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doanya. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat ulang tahun Jevon. Selamat ulang tahun Jevon. Ulang tahun Jevon. Selamat ulang tahun Jevon. Oke, kabar seputar turunannya sampai situ. Mungkin bisa lanjut. Untuk amanat pengutusan dikembalikan lagi ke Karifa. Oke, adik-adik, kakak-kakak, sebelum kita kembali lagi ke kehidupan sehari-hari, melakukan aktivitas yang lain setelah ibadah ini, aku berharap adik-adik untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus, lebih rendah hati dalam melakukan kesaksian, entah itu membantu teman-teman adik-adik dengan talenta yang adik-adik punya, serta mengakui kesalahan. Nah, kita akan menyanyikan lagu penutup GB 354, Hidup yang Sedih Jadi Melodi. Isi melodi melabuhkan kemenangan.
kita berdoa. Adik-adik, Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu yang tadi sudah kami dengar, yaitu bersaksi dengan rendah hati Tuhan. Semoga firman yang sudah kami tadi dengar dapat kami renungkan, dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Tuhan juga kami akan melakukan aktivitas setelah kami beribadah ini Tuhan, tolong jaga kami, lindungi kami dalam melakukan aktivitas pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapak, terima kasih. Boleh bersaat teduh. Oke, happy Sunday semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kita foto dulu ya, berarti Kak. Jangan keluar dulu, Iya, aku yang bantu, foto ya. Oke. Bentar ya. Nyalain kameranya. Ayo, on biar kelihatan muka cantik dan gantengnya setelah ibadah. Gua buka langsung aja. Sebentar ya adik-adik ya. Nah, mana nih muka-muka cantik dan gantengnya setelah ibadah? Bentar ya. WhatsApp-nya agak lama ya. Apa dari situ bisa? Dari situ bisa nggak? WhatsApp-nya agak lama. Davina, Caca mungkin bisa on cam, atau Evelyn, Vinci yang belum on cam. WhatsApp-nya buka nanti. Sini lama banget. Bentar ya. Ya Kak, udah senyum-senyum nih Kak. Bentar. Oh, kok nggak Siana pakai laptop ya? Bantu ya, Sian. Hitung Kak Siana. Oke, aku foto ya semuanya. 1, 2, 3. Tahan. Aduh Kak, gigi kering Kak. Aduh, bentar ya. Sebentar. Tahan. Siapkan gaya kedua, guys. Oke. Ya, kok lama sih nih? Sabar. Sabar ini. Bentar. Oke, sekali lagi. Ayo, 1, 2, 3. Oke. Makasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tetap prokes. Hari Minggu. Yang tugas tadi jangan pergi dulu ya. Kita doa pelajaran. Siana kok 1 doang, Sen? Itu yang slide 2 nih ada.
belum gue kirim. Belum, sabar. Ya udah, oke. Nggak sabaran banget sih ini orang. Harpa boleh keluar ya, udah boleh keluar ya. Terus ada siapa lagi ya? Udah ya, udah semua ya. Oke, mari kita tutup pelayanan kita pada hari ini. Kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk hari ini yang telah Kau berikan pada kami. Sertai berkatilah setelah ini Tuhan, setelah pelayanan ini mungkin kami punya aktivitas yang lain di luar atau di rumah kami. Tuhan berkati, lindungi kami sampai nanti malam, supaya aktivitas kami juga bisa menjadikan kami lebih aktif lagi, dan berkati kami supaya kami selalu sehat Tuhan, dan juga pelayanan kami tidak hanya berhenti sampai sini saja. Sertai kami Tuhan dimanapun kami berada, tutup bungkus kami dalam nama Kudus-Mu saja. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.